Oh, gue dan kawan-kawan gue dulu ya pernah digerebek ya oleh guru waktu di sekolah. Digerebek karena kita sedang merokok ya di belakang sekolah, di warung ya di belakang sekolah, sebelum jam masuk ya. Jadi beberapa guru gerebek kita, saya dan kawan-kawan ketangkap, ada bukti kita sedang merokok gitu kan. Dan di tempat itu ya ketika kita ketangkep itu kita langsung dihukum ya dengan cara digampar gitu kan. Saya dan kawan-kawan ya digampar oleh para guru di warung itu gitu. Habis digampar kita dibawa ke sekolah. Dibawa ke sekolah, disuruh berdiri di lapangan ya. Kita suruh berdiri di lapangan selama beberapa jam ya, sambil menghormat bendera ya. Itu ditonton ya oleh murid-murid yang lain ya, ada yang ngeledek, ada yang ketawain gitu kan. Jadi itu hukuman kedua gitu. Nah, hukuman ketiga itu sebelum apa namanya kita dibebaskan, bukan dibebaskan ya, disuruh masuk sekolah, disuruh masuk kelas lagi karena sudah selesai ya menerima hukuman. Itu kita dijejelin rokok gitu kan di mulut kita, terus dibakar rokoknya gitu. Jadi gurunya bilang, kalau mau ngerokok itu jangan cuma sebatang, nih sekalian nih 3 batang dijejelin di mulut terus dibakar gitu. Gue dan kawan-kawan jelas ya pasrah karena kita salah, kita tahu itu melanggar aturan. Dan yang kita takuti ya, yang kita sangat takut itu adalah jangan sampai ya kita tertangkap ini itu diketahui oleh orang tua ya. Jadi gue dan kawan-kawan malah mohon, Pak jangan, atau Bu jangan kasih tahu orang tua kita ya, kita janji nggak mau ngelakuin lagi, nggak mau ngerokok lagi. Kayak padahal kita tetap aja ngerokok gitu kan, sembunyi-sembunyi juga. Karena kita, kenapa takut? Karena kalau sampai orang tua kita tahu kita ketangkap karena ngerokok, itu kita bakal digampar ya, oleh orang tua kita. Itu bakal digampar lagi. Jadi bukannya dibela, malah kita makin digampar oleh orang tua. Apalagi kalau sampai orang tua dipanggil ke sekolah gitu kan, menghadap ke sekolah, ketahuan ngerokok gitu kan. Itu di depan guru itu bisa kita digampar oleh orang tua gitu. Nah, ketakutan ini saya yakin banyak ya orang tua sekarang yang mengalaminya kan, zaman-zaman waktu sekolah gitu kan, pastilah ya. Dan itu masih membekas sampai hari ini. Bukannya kita benci sama guru, tapi itu menjadi pelajaran dan menjadi hal yang terus teringat ya. Kita pernah ada di fase itu gitu. Nah sekarang ini ya saya membaca ada kejadian ya, di mana ada murid yang ketahuan merokok oleh gurunya digampar. Kejadiannya sama lah kayak kejadian gua dan kawan-kawan gua zaman dulu. Ketahuan merokok digampar sama gurunya, sama kepala sekolahnya. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah gurunya itu akhirnya didemo ya oleh murid-murid, dan gurunya itu akhirnya mau dipidanakan oleh orang tua murid yang ketahuan merokok ini. Saya tidak pada tahap untuk menilai ya kejadian ini, karena ya mungkin
beda ya, orang tua zaman dahulu sama orang tua zaman sekarang itu ya beda. Murid zaman dulu juga dan sekarang ya beda juga pemikirannya ya. Tapi yang masih sama itu adalah ya, saya lihat yang masih sama itu larangan merokok masih sama ya. Merokok itu dilarang. Lalu masih sama bahwa kalau merokok itu ada sanksi ya, ada hukuman ketika murid merokok di sekolah atau di jam sekolah atau di lingkungan sekolah gitu kan. Itu masih sama. Nah, yang membedakannya ya adalah kalau zaman dulu hukuman itu kita terima ya, dan kita takut karena kita merasa kita melakukan kesalahan, kita tahu. Kalau sekarang ya hukuman itu bisa mempidanakan guru yang menghukum. Itu perbedaannya. Nah, menjadi pertanyaannya sekarang adalah lalu apa yang tepat ya agar supaya murid yang melakukan pelanggaran, hukuman apa yang tepat ya, bagi murid yang melakukan pelanggaran di sekolah, misalnya ketahuan merokok, hukuman apa yang tepat? Saya yakin ya nggak ada yang bisa menjawab ya. Dan saya yakin guru-guru pun kalau saya tanya, Bu atau Pak, apa hukuman yang tepat ya untuk mendisiplinkan murid agar tidak melakukan pelanggaran lagi? Saya yakin 100% guru-guru nggak akan ada yang bisa menjawab. Ya, kenapa? Karena begini nih. Kalau ya seorang murid itu ketahuan merokok atau melanggar aturan yang lain, maka dia menyadari dia harus kena hukuman. Yang namanya hukuman itu tentu akan merugikan dirinya, ya. Nah, kalau bicara hukuman, maka ada dua, ada fisik dan non fisik. Misalnya, ya jangan fisik dong zaman sekarang gitu, jangan digampar. Oke, terus maunya apa? Oke, misalnya dijemur ya di lapangan sambil menghormat bendera, misalnya pilihannya itu. Maka ketika siswa itu dijemur di sekolah ya, maka gurunya bisa dipidana juga karena itu bisa dikategorikan sebagai kekerasan ya, kekerasan fisik ya. Jadi si anak itu akhirnya bisa pusing ya, mengaku badannya karena tangannya terus menghormat bendera akhirnya kaku. Nah, itu bisa masuk ke ranah pidana jadinya. Orang tuanya bisa melaporkan si guru yang menghukum. Oke, kalau begitu kita nggak pakai fisik, kita hanya memperingatkan atau menginformasikan kepada murid-murid yang lain, jangan contoh ya yang seperti ini misalnya ya, jangan contoh seperti dia, nggak boleh ya merokok di sekolah. Nah, itu gurunya bisa dipidana juga. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari kekerasan ya. Si murid akhirnya merasa psikisnya terganggu, dia dipermalukan dan itu mengganggu
apa namanya kejiwaannya misalnya, maka orang tuanya bisa mempidanakan si guru. Lalu apa? Ya, gak ada lagi yang bisa dilakukan oleh guru-guru untuk menghukum. Makanya kalau seperti itu ya lebih baik ya sebelum ya pemerintah turun tangan menerapkan aturan yang baku, hukuman apa ya harus jelas nih, hukumannya harus A, B, dan C. Kalau itu belum jelas, maka guru-guru lebih baik ya membiarkan saja murid-muridnya melakukan pelanggaran. Kenapa? Karena kalau sampai akhirnya gurunya dipidana, ya para pejabat juga tidak akan membela kok. Ya, para pejabat mungkin malah akan mencopot si guru itu ya, dari apa jabatannya. Jadi guru mendingan menunaikan saja tugasnya sebagai pengajar aja, bukan pendidik ya, pengajar aja. Nggak perlu jadi pendidik, karena kalau jadi pendidik ya dia harus mendisiplinkan murid. Tapi ketika dia jadi pendidik, nah, dia akan masuk kemungkinan masuk penjara di zaman sekarang ini. Ya mendingan dia ngajar aja lah, jangan jadi pendidik gitu. Menunaikan tugasnya saja. Setelah itu anak itu mau merokok kayak mau melakukan apapun ya jangan ditindak, karena kalau ditindak, kalau disiplinkan maka guru yang akan kena tindak hukum oleh muridnya maupun oleh orang tua murid. Jadi pemerintah harus turun tangan, harus jelas ya, khususnya Kementerian Pendidikan harus jelas menerapkan atau menuliskan apa sanksinya bagi murid-murid yang melakukan pelanggaran di sekolah, sehingga guru-guru akhirnya mengikuti sesuatu yang tertulis, sehingga mereka tidak lagi bisa terjerat hukum hanya karena mereka ingin mendidik dan mendisiplinkan para murid-murid ya. Jadi saya pikir itu para guru lepas tangan saja untuk sekarang ini, sebelum kalau belum ada dari pemerintah aturan yang baku, mendingan lepas tangan daripada kalian nanti yang akan dirugikan. Saya pikir itu.